Shalom saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan. Haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
percaya akan setiap perbuatan-Mu yang dahsyat. Kami percaya Tuhan Yesus akan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga dan melindungi kami Tuhan. Sehingga kami ada saat ini di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami Tuhan Yesus terus mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan angkat tangannya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam Engkau baik. Engkau teramat baik. Amin. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Semua katakan Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Kami semua memuji Engkau. Engkau baik, Engkau baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan yang menjaga setiap langkah kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur
syukur, amin. Cintamu Amin Tuhan. takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Tuhan takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mengorbankan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Sehingga kami yang berdosa Engkau benarkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Amin Tuhan. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Tak terbayangkan dan tak terpikirkan oleh kami. Sungguh Engkau memandang kami indah Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin Tuhan. Sungguh indah, sungguh luar biasa Tuhan. Sungguh sempurna yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap kami Kau pandang indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya firman-Mu lah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap hari, semakin hari, kami semakin dikuatkan dan kami menjadi indah di pandangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Salam. Coba lambaikan tangan. Semua yang mau diberkati oleh Tuhan pada hari ini, baik yang mengikuti ibadah secara langsung, juga yang masih mengikuti ibadah secara online. Saya percaya Tuhan Yesus jaga kita, lindungi kita, tolong kita. Walaupun kita sudah melewati masa-masa yang sulit dan berat selama kurang lebih 2 tahun, tetapi kita lihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah beranjak dari hidup ini. Kita tetap dijaga, dilindungi, disayangi, bahkan tetap dihibur dikala kita dalam masalah. Untuk itu pada saat ini firman Allah di bulan Februari ini, minggu pertama, bertemakan
batin yang teguh. Batin yang teguh. Kalau kita bicara tentang batin, itu bicara tentang hati. Kalau kita berbicara tentang hati, ini adalah sentral kehidupan setiap manusia. Betapapun besar masalah yang anak-anak Tuhan hadapi, jika kita mempunyai hati yang teguh, batin yang teguh, maka saya pastikan seberat apapun masalah hidup ini, kita akan tetap keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mau berurusan dengan hati. Oleh karena itu pada saat ini kita akan membaca dari salah satu tokoh di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Tokoh ini sejak kecil atau sejak muda, dia orang yang paling sering disakiti, dikecewakan, dibenci oleh musuh-musuh, oleh lawan-lawan politik, oleh keluarganya sendiri, oleh mertuanya sendiri, oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Dari sejak muda sampai usia 80 tahun lebih, orang ini tidak pernah absen yang namanya mengalami pergumulan, masalah, tantangan, kesulitan, bahkan ancaman maut sekalipun. Tetapi kita lihat tokoh ini memiliki modal yang sungguh luar biasa. Modalnya adalah hatinya. Hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan sejak kecil sampai umur 80 tahun lebih. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, mengikut Tuhan bukan hanya pada waktu kita senang, pada waktu kita diberkati. Saat-saat yang sulit, kita akan menjadi anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup ini. Amin. 1 Samuel pasal 30. Kita baca satu ayat. Ya, kita perhatikan bagaimana orang yang memiliki batin yang teguh pada saat dia menghadapi tantangan yang super berat. Ayatnya yang ke-6 dari pasal 30. Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama-sama. Ya, pasal 30 ayat 6 dari 1 Samuel. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wah, luar biasa saudara. Daud saat itu dalam keadaan terjepit. Ya. Terjepit itu artinya sudah tidak bisa bergerak. Sudah tidak ada jalan keluar. Apalagi pada waktu itu rakyat, ya, rakyat yang ada di mana ini, di kota di mana Daud tinggal, semua mereka bergerak, mereka demonstrasi, mereka ingin membunuh Daud dengan cara melempari dirinya dengan batu. Saudara bayangkan betapa sulit saat itu posisi Daud. Baru pulang 3 hari dari pengungsian, ya, dari pengungsian daripada Raja Filistin. Waktu dia datang ke Sikat, di mana Daud tinggal bersama keluarga besarnya, bersama orang-orang Yahudi atau Yahuda.
tiba-tiba Daud disambut dengan kemarahan massa, disambut dengan kebencian, disambut dengan ancaman kematian. Sehingga Daud dikatakan dia tidak ada lagi jalan keluar kecuali dia katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, menguatkan hatinya. Hatinya perlu ditenangkan, hatinya perlu diteduhkan. Memang berat, memang besar masalah yang dihadapi oleh Daud. Tapi Daud tidak melihat besarnya masalah, tidak melihat besarnya ancaman untuk nyawanya, untuk dirinya. Tetapi bagi Daud, bagaimana bisa menjaga hati supaya hatinya tenang, bagaimana menjaga hati supaya dia kuat. Ini yang terpenting. Saudara, kalau saudara ingin mengalami kemenangan dalam masalah apapun, entah masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah jodoh, masalah keuangan, masalah-masalah keluarga, masalah tua, masalah sakit penyakit. Ayo, saudara harus jaga hati kita. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kalau saudara ingin mengisi hari-hari baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan sukacita, kemenangan, kebahagiaan, biarlah kita memiliki hati yang teguh. Nah, pada saat Daud berada dalam ancaman, dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apa respon Daud pada saat dirinya terancam? Ya, saudara, saat itu Daud kehilangan semua. Siklat kotanya Daud, di mana Daud tinggal berada bersama pengikut-pengikutnya yang jumlahnya 600 orang, itu dibakar, saudara. Saudara bayangkan, kalau kota itu sudah dibakar berarti sudah tidak ada apa-apa. Rumah-rumah sudah menjadi debu. Harta bendanya semuanya dibawa lari oleh musuhnya, itu Bani Amalek atau perampok-perampok dari Amalek, bawa semuanya. Dan yang lebih ironis lagi, Daud saat itu istri tercintanya, ya, yang istri tercintanya yang namanya Ahinoam dan Abigail. Dua istri ini juga ditawan. Anak-anaknya juga ditawan. Harta bendanya juga dibawa lari. Gak ada apa-apa. Tinggal hanya puing-puing yang berserakan di kota Siklat. Apa yang mau diharapkan oleh Daud? Apa yang diharapkan untuk masa depan yang merupakan modal hidupnya? Semuanya habis. Bahkan Daud sendiri terancam karena mau dilempar batu oleh kelompoknya sendiri, oleh orang Yahudi sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata rahasia hidupnya Daud, kemenangan Daud, perlindungan yang Tuhan berikan kepada Daud karena dia menjaga hati yang teguh. Ya, saudara, kalau hatinya susah, itu pengaruhnya keluar. Kalau hatimu susah terus, ini juga mengganggu kesehatan. Kalau hatimu penuh ketakutan, ini mengganggu imun saudara, merosot. Sehingga sedikit-sedikit kena angin malam, sedikit sudah masuk angin. Ya, kena panas matahari, wis pusing. Sebenarnya itu disebabkan dari hati. Dari hati, saudara. Kalau
hatinya kuat, mampu. Saya dulu punya teman, seorang hamba Tuhan di Surabaya. Orangnya besar, gendut. Satu hari dia pergi ke bank untuk mengambil uang di bank untuk dana pembangunan gereja. Orangnya gendut sekali, saudara. Susah, jalan saja pelan. Nah, di tengah jalan itu rupanya pada waktu dia mencairkan uang di bank itu sudah diincar oleh penodong ini, pencopet ini. Nah, waktu dia keluar dari bank, di jalan baru keluar, langsung disaut itu uang. Ya, untuk ukuran dulu cukup besar, mungkin nilainya sudah ratusan juta. Karena ini uang untuk pembangunan, ditarik dengan penjamretan, langsung dengan tasnya lari naik motor, saudara, itu penjamretnya. Nah, dia jalan kaki baru keluar dari bank. Tapi hatinya kuat, saudara. Hatinya tuh semangat, hatinya tuh membara. Bagaimana supaya uang ini bisa didapatkan kembali? Akhirnya dia lari, dia pakai sepatu resmi, saudara. Saudara bayangkan lari dengan memakai sepatu resmi. Lari, kejar itu si yang bawa motor, yang bawa uangnya, dia kejar terus. Sepertinya ada kekuatan baru, kemampuan baru. Itu sepertinya hamba Tuhan seperti melayang gitu, kayak film-film Superman ya biasanya ya. Dia lari. Ternyata orang penjahat yang naik motor itu bisa didapatkan. Langsung dipegang. Ya, orangnya gemuk memang. Orang Manado. Pegang lehernya mau dicekek. Tapi bilang, ingat, oh hamba Tuhan, tidak boleh. Akhirnya uangnya dikembalikan. Ya, dia merasa kuat, saudara. Karena hatinya. Tapi ya besok paginya, ya ampun. Besok paginya baru rosok, saudara. Seluruh badannya ini kemeng semua, saudara. Tapi dia bersyukur sama Tuhan, uangnya bisa didapatkan kembali. Jadi hati itu menentukan. Kalau hatinya susah, pesimis dulu, gak bisa mengerjakan yang kecil aja, udah berat. Tapi kalau hatinya tuh berapi-api, berbunga-bunga, wah sanggup. Ancaman datang tapi mampu. Nah, itu yang dialami oleh Daud. Dan ada rahasia untuk memiliki batin yang teguh untuk mengalahkan kesulitan hidup. Hal yang pertama kita lihat di dalam pasal 30 ini, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Dari 1 Samuel 7 sampai 8. Ya, dikatakan begini, lalu Daud memberi 7:8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, taruhlah aku. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Daud, dia ini hidup dalam pimpinan Tuhan. Pada saat dia dalam kesulitan, di satu sisi Daud mau dilempar batu oleh orang-orangnya, oleh orang Yahuda. Karena mereka kecewa, anaknya ditawan, istrinya ditawan, hartanya dibawa kabur, rumahnya dibakar oleh musuh. Jadi yang menjadi sasarannya itu Daud, saudara. Sebagai pemimpin, memang kalau terjadi sesuatu yang disalahkan selalu pemimpin. Daud yang disalahkan. Nah, tapi Daud tidak mau menyerah. Dia berusaha bagaimana
Daud ini bisa mengejar itu musuh. Bagaimana bisa merebut kembali itu istri-istri dan anak-anak dan hartanya. Sebelum Daud melangkah, bertindak, berjuang, Daud mencari Tuhan. Berdoa dulu sama Tuhan. Bertanya dulu kepada Tuhan. Apakah aku harus menyusul? Apakah aku harus mengejar itu musuh dan keluarga aku yang sudah dibawa lari yang cukup jauh? Sudah perjalanan 3 hari itu jauh. Tanya dulu sama Tuhan. Ini rahasia menjaga batin yang teguh. Artinya sebelum bertindak, sebelum berpikir, sebelum berjuang, Daud selalu mengutamakan Tuhan. Apapun yang saudara mau lakukan, kerjakan, utamakan Tuhan dulu. Tuhan dulu nomor 1 kan. Cari Tuhan dulu. Seperti hari ini saudara ada di gereja. Saya yakin bahwa saudara bukan karena kebiasaan. Bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai umat Tuhan. Hari Minggu harus ada di gereja, tidak. Saya yakin saudara ada di sini, saudara mendengar firman yang saya khotbahkan lewat online saat ini. Karena engkau membutuhkan Allah. Engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Karena dari situlah sumber kekuatanmu. Dari situlah sumber perlindunganmu. Dari situ sumber kemenangan. Yesaya 55. Kita baca satu ayat. Pasal 55. Ayatnya yang ke-6 berkata begini. 55 ayat 6. Ya, 55 ayat 6 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, hari-hari ini kita harus banyak cari Tuhan. Hari-hari ini saudara mau cari apa? Kalau saudara mengabaikan, meremehkan Tuhan, saudara akan mengalami banyak kesulitan, kesusahan. Tapi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahanmu, kalau engkau terus mencari Tuhan, cari Tuhan, selagi dia masih bisa ditemuinya. Karena tidak selamanya kita bisa dikasih kesempatan untuk mencari Tuhan. Hidup ini singkat, saudara. Saya punya teman sekolah, kuliah di Tawangmangu, itu jumlahnya kurang lebih 80 orang. Teman-teman saya. Tapi sampai sekarang sudah separuh yang tidak ada, saudara. Tidak ada. Dan mereka bilang, kita bikin reuni lagi. Minta di Roko Jambi. Itu tahun 2009. Di Roko Jambi reuninya. Dari 2009 sampai sekarang sudah ada 3 teman saya yang sudah tinggal di sorga. Dan mereka bilang, ayo kita reuni lagi di Roko Jambi. Karena pemandangan alamnya indah, wisatanya juga banyak. Terus ada 2-3 orang mengusulkan, kan dekat Roko Jambi sampai ke Bali itu dekat. Alangkah baiknya sekalian diadakan di Bali. Ya, di Bali kan sudah dekat, tapi kosnya besar, biaya besar di Bali. Gak apa-apa, kita berdoa selagi kita masih hidup. Nah, saudara, ada teman saya yang di Jakarta. Waktu Oktober itu dia kuat, sehat, sempat memimpin ibadah pertunangan anak saya di Hotel Aston Jakarta. Itu namanya pendeta
Roni tanda sirait MTH. Gak ada tanda-tandanya bahwa dia akan mengakhiri hidupnya di dunia. Dia bilang sama saya, Pak, saya baru beli mobil baru. Tahun baruan saya pergi ke Medan bersama keluarga. Dan pulang dari Medan sampai ke Palembang, di stop oleh polisi di lampu merah. Waktu dia keluar dari mobil, dia tanya kepada petugas kepolisian, salah saya ini apa, Pak? Saya kan tidak melanggar undang-undang lalu lintas. Oke, sudah selesai, dia masuk ke mobil, tiba-tiba dia diam, saudara. Diam. Tahu-tahu, diam, dia langsung, akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Hidup ini sementara, saudara. Siapanya anak orang yang gagal? Dia bilang gini, saya datang ke Roko Jambi dengan keluarga, dengan membawa mobil baru, mau reuni di Roko Jambi. Itulah impiannya. Tapi sekarang dia tidak bisa lagi reuni di Roko Jambi atau di Bali. Dia reuni di sorga, saudara. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Paling tidak kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan. Mempersiapkan diri untuk masuk surga. Mempersiapkan diri untuk menempati langit baru, bumi baru. Daud di tengah-tengah keadaan terjepit, dia masih datang merendahkan diri dan berdoa. Tuhan, memang aku susah. Tuhan, memang aku sedih. Tuhan, memang aku kehilangan istri, anak, harta benda, rumah karena dibakar oleh orang-orang Amalek. Tapi aku mau berlutut mencari Engkau. Itu yang pertama, cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh hati yang teguh? Hidup dalam tindakan nyata. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, saudara, pada waktu dia mengejar itu gerombolan orang Amalek yang menawan keluarga besarnya, menawan istri-istri, anak-anak orang Yehuda, dibawa lari, saudara. Memang tidak dibunuh. Alkitab tidak mencatat semua yang ditawan itu tidak dibunuh. Mereka mungkin dijadikan istri, dijadikan budak gitu dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat di situ bahwa ayat 7 sampai 8, ketika Daud tertimpa masalah, dia tidak mengandalkan kekuatan, hidup dalam tindakan nyata. Daud tetap menjadi berkat meskipun dia sedang di tengah-tengah masalah. Inilah ciri orang yang hatinya kuat, murah hati. Jadi waktu dia mengejar itu, orang yang menawan keluarga besarnya, di tengah jalan ada seorang pemuda yang sedang tergeletak karena sakit, kelaparan, karena sudah 3 hari dia tidak makan, tidak minum di tengah jalan. Oleh rombongan penyamun itu ditinggal, saudara. Karena orang muda ini, untuk apa bela orang yang sakit? Untuk apa bela orang yang tidak berguna? Dibiarkan mati kelaparan. Tapi waktu dia jumpa dengan Daud dan rombongannya, saudara, dia tanya, kamu dari mana? Saya ini asalnya dari Mesir, tapi saya kelompok daripada orang Amalek yang menjara kota Siklag, yang menawan keluarga Daud, keluarga-keluarga besar umat Yahudi. Kami terlibat, tetapi karena kami sakit, kami ditinggal. Kami sakit, membutuhkan roti dan membutuhkan air. Daud langsung kasih dia roti, kasih dia minum.
obati dia. Walaupun dia ini musuh, tapi dari sisi kemanusiaan, dia butuh makan, dia butuh minum. Tunjukkan belas kasihan kepada pihak musuh ini. Ternyata Daud memberi makan, memberi minum kepada orang yang berbuat jahat. Karena Daud memiliki hati yang suka memberi, hati yang suka menolong, hati yang penuh dengan empati kepada orang yang susah, murah hati. Padahal kalau melihat dirinya sendiri, keadaannya Daud ini sudah kehilangan semuanya. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan anak, kehilangan tempat tinggal. Tapi Daud masih ingin berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Inilah yang disebut orang yang punya sifat murah hati, penuh dengan belas kasihan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa kekurangan, dia masih mau menabur kebaikan. Saudara, orang yang hidup selalu menabur kebaikan itu sebenarnya tidak rugi. Saudara, beruntung kalau saudara berbuat baik daripada saudara tidak pernah berbuat baik. Amsal Sulaiman pasal 11 dikatakan demikian. Kita lihat apa kata firman Allah kalau orang suka berbuat baik kepada orang lain. Amsal 11 ayat 17 berkata demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kalau orang suka berbuat baik kepada orang lain, itu sama seperti berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jangan tahan-tahan kalau saudara mampu berbuat baik. Bagikan berkat. Kalau saudara diberkati materi, jangan digenggam terus. Kalau berkat digenggam terus, nanti berkat itu bisa punya sayap, terbang, hilang. Kalau saudara punya berkat rohani, bagikan kepada orang lain yang sedang dalam kelaparan rohani, dalam penderitaan, yang terancam kematian. Mungkin saudara sudah diselamatkan, aku sudah ditebus, aku sudah diampuni, aku sudah punya kepastian tentang sorga. Aku tidak mau berkat-berkat rohani hanya diuntukkan kepada diriku sendiri. Aku mau bagikan kepada orang lain. Aku ingin beritakan berkat rohani ini kepada orang yang membutuhkan keselamatan. Saudara, mungkin saudara punya saudara yang belum kenal Tuhan, punya anak, punya mantu, punya orang tua, punya saudara, punya relasi, punya teman, punya sahabat, mereka yang akan menuju kepada kebinasaan. Ayo bagikan berkat-berkat rohani, bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kepastian. Kalau saudara memiliki hati yang empati kepada orang tua, saudara tidak mau orang tuamu nanti kalau dipanggil Tuhan ada di neraka, engkau ada di surga. Tegakah? Sampai hatikah engkau bahagia bersama Tuhan, melihat keluargamu ada di lautan api? Daud, dia tidak melihat ini musuh. Dia tidak melihat yang membuat menderita keluarga. Dia tidak melihat orang ini, kelompoknya ini yang membakar kota Siklag. Tapi Daud melihat dia manusia yang perlu ditolong, diselamatkan. Benar saudara, akhirnya pemuda ini dikasih makan, dikasih minum, dikasih roti, dikasih kue kismis.
kasih gua arah. Dan Daud katakan, di mana perampok-perampok yang merampok keluarga kami? Di mana tinggal? Di mana alamatnya? Terus pemuda ini bilang, kami akan bantu. Di mana mereka tinggal? Nah, kita lihat orang yang berbuat baik satu saat akan menuai kebaikan. Amin. Mungkin sekarang tidak nuai. Tidak nuai sekarang, gak apa-apa. Kalau saudara tidak nuai sekarang, gak usah kecewa. Kalau saudara menabur yang baik, mungkin anak kita yang menuai, mungkin cucu kita yang menuai. Yang penting tugas kita menabur kebaikan. Kedua, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ya kita lihat batin yang teguh adalah hidup dalam semangat yang membara. 17 ayat. Jadi Daud ini bukan orang yang dia secara fisik sebenarnya dia lelah, saudara. Dia capek. Dia pulang dari Akis, dari negeri Filistin. Di negeri Filistin Daud dan 600 anak buahnya diusir, saudara. Suruh kembali ke negerinya sendiri. Padahal Daud tidak pernah berbuat jahat kepada Akis, raja Filistin. Banyak membantu, banyak membela selama 2 tahun lebih. Tapi apa balas daripada orang Filistin oleh Raja Akis dan tentara-tentaranya? Mereka bilang, Daud harus diusir. Daud harus dikeluarkan dari kerajaan Filistin. Ini bukan bangsa kita, bukan suku kita. Diusir, saudara. Sudah berbuat baik, balasannya bukan baik, diusir. Nah, sampai di rumahnya, rumahnya habis, istrinya tidak ada, kotanya dibakar, dan dia harus berjuang kembali. Secara mental mungkin Daud berkata, aduh, aku capek, aku lelah. Di Filistin aku sudah diusir, padahal aku tidak pernah berbuat jahat. Sampai di rumah aku kehilangan semuanya. Sekarang aku harus berjuang lagi, membela. Semangat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semangat itu penting. Apa kata Alkitab? Kalau orang sudah tidak punya semangat hidup, itu tidak mampu menyelesaikan masalah sekecil apapun. Tapi orang yang punya semangat, kesulitan sebesar apapun, Tuhan mampukan orang yang punya semangat untuk menyelesaikan persoalan, problem, konflik, kekurangan, sakit penyakit, penderitaan, masalah keluarga. Amsal Sulaiman kita baca 18 ayat 14. 18-14 kita baca bersama-sama. 18-14 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Semangat yang patah itu ya sudah down dan lemas, tak berdaya. Tapi kalau semangat, orang yang punya semangat, ya gitu, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Mampu, saudara. Penderitaan itu ada yang besar, ada kecil. Kadang-kadang penderitaan itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah mantu yang suka bikin marah, jengkel, sakit hati, kecewa, masalah mertua, masalah teman kerja, ya, masalah relasi, masalah sahabat mengkhianati kita, menjelekkan nama baik kita. Banyak. Tapi kalau semangatnya itu kuat, mampu, bisa, saudara. Daud bisa. Kalau Daud bisa, kenapa saudara dan saya gak bisa? Kan sama manusia. Karena
hatinya yang melekat sama Tuhan, maka dari situ Tuhan memberikan semangat dalam perjalanan hidup. Ya, ayo ke depan semuanya semangat. Ya, semua angkat tangan. Ya, takut sama COVID Omikron harus semangat. Ya, puji Tuhan. Saya yakin Tuhan akan jaga kesehatan saudara. Tuhan akan berkati bisnismu. Tuhan berkati kuliahmu, Tuhan berkati sekolahmu. Yang penting kau semangat belajar, semangat berdoa, semangat beribadah, semangat berkorban, semangat melayani. Saya pastikan nanti engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. 4, yang terakhir kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus, hidup dalam kasih dan pengampunan. Saudara, pada waktu Daud mengejar itu gerombolan, termasuk istri, anak, semua. Ternyata dari 600 anak buah Daud, ada 200 yang kelelahan, capek. Karena peperangannya itu peperangan berjalan kaki. Banyak menguras energi. Itu sebabnya 200 ini menyerah. 200 anak buah Daud bilang, kami tidak mampu melanjutkan pengejaran. Akhirnya Daud bilang, oke, kamu tinggal di sini. Jaga perbekalan. Jaga bekal-bekal untuk kita semuanya. Jaga, lindungi. Kami yang 400 akan mengejar itu musuh. Benar, saudara. Waktu mereka kejar, akhirnya ketemulah. Setelah ketemu semua dari pagi sampai sore, Daud melawan itu gerombolan. Semua banyak yang mati. Kecuali ada beberapa ratus orang muda yang mereka naik unta, naik keledai, naik kuda. Tidak bisa dikejar. Tapi yang jelas, keluarga Daud, istri, anak, mantu, semuanya dalam keadaan hidup, sehat, dibawa pulang semuanya. Rombongan dibawa pulang. Sampailah kepada kelompok yang nunggu di rumah, di tempat perbatasan itu. Sampai di situ, akhirnya yang 200 ini minta jatah, minta berkat. Kata Daud, kasih mereka, semua kasih. Ya, ayat-ayat 26 sampai terusnya. Bagikan itu jarahan, bagikan itu ternak, bagikan itu lembu, bagikan itu emas, bagikan itu pakaian, semua kasih mereka. Tapi kita lihat 400 yang ikut berjuang itu mulai ngomel, saudara. Mereka bilang sama Daud, enak. Kita ini yang mati-matian mengejar musuh, berjuang, taruhan nyawa. Orang yang duduk-duduk 200 ini kok dapat jatah. Daud bilang, gak apa-apa. Mereka juga punya tugas. Ada yang berjuang, tapi ada kelompok yang di bawah. Tinggal kasih, maafkan, ampuni. Jangan benci sama mereka. Jangan sakit hati, jangan marah, ampuni. Benar, saudara. Yang 400 mau mengampuni yang 200. Bukan hanya mengampuni, tapi memberi makan, memberi warisan, memberi jarahan, sama jatahnya dengan orang yang berjuang. Itulah bicara tentang apa? Kasih dan pengampunan. Kalau kita melihat diri kita siapa? Kita ini orang berdosa. Tidak ada orang benar. Tidak ada orang sempurna. Semua kita di mata Tuhan adalah orang berdosa. Tapi karena Tuhan mengasihi kau, Tuhan mengasihi saya, orang berdosa lewat kematiannya di atas kayu salib.
Kita diampuni, kita dipilih, kita diselamatkan, kita disucikan, kita dibaharui, kita dikuduskan lewat pengorbanan tubuh dan darah. Sehingga kita layak untuk menerima warisan-warisan kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan. Jaga hatimu tetap teguh. Berat apapun masalahmu, sulit apapun tantanganmu, jaga hatimu dan kau tetap teguh dan andalkan Tuhan. Dalam Tuhan ada pemulihan. Daud dipulihkan, istrinya yang sudah dilari orang kembali ke pangkuannya. Hartanya yang sudah habis dirampok kembali lagi ke Siklag. Semua anak-anak mereka, istri-istri mereka yang ditawan semua kembali. Ada pemulihan. Kalau saudara punya hati yang teguh, ada pemulihan dalam hidup, dalam Tuhan. Amin. Apa yang perlu dipulihkan? Mungkin ekonomi selama 2 tahun sangat minim. Mungkin yang perlu dipulihkan kesehatanmu, yang perlu dipulihkan imanmu, yang perlu dipulihkan kesetiaanmu, yang perlu dipulihkan pelayananmu, yang perlu dipulihkan pengorbananmu. Ayo, milikilah hati yang teguh. Ada pemulihan. Daud mengalami pemulihan, kembali dengan kemenangan, kembali dengan sukacita bersama keluarganya. Haleluya, Diklat dibangun kembali oleh karena Tuhan beserta dengan Daud. Tuhan berkati firman-Nya pada saat ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu, kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Ku mau cinta Yesus, meskipun badai silih berganti. Ku tetap cinta Yesus, haleluya. Haleluya. Saudara nyanyikan lagu ini. Mari kita mempersiapkan. Mungkin saudara saat ini sedang terjepit seperti Daud. Jangan putus asa. Jangan menyerah kepada keadaan. Bangunlah hatimu yang teguh. Cari Tuhan. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Menolong, memberkati. Walaupun masa-masa yang sulit. Tetap semangat menjalani hidup ini. Saudara harus memiliki roh pengampunan kepada orang lain yang mengecewakanmu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Dia, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Sampaikanlah pujian ini kepada Dia. Aku mau mengasihimu Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku
Abba, ya Abba, Bapa. Ini aku anakku, Layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tanganmu, ya Abba, Bapa. Ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, sembah Dia. pakailah sesuai dengan Pakailah ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Dia. Mari menyembah Dia. Semua berikan penyembahan yang terbaik dari wajahnya. Mari Roh Kudus, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus, oh teguhkan batin kami. Yes, biarlah Roh Kudus mengalir, menjamah hatimu, hati yang terluka, hati yang kecewa, hati yang merana, hati yang sakit, hati yang dendam, dipulihkan, dipulihkan. Oh, rataka papa papa papa. Iya rataka papa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai menyampaikan sebagian kebenaran firman. Kami percaya Roh Kudus menyempurnakan firman, menjamah hati kami yang sudah mendengar, supaya kami memiliki hati yang teguh, meskipun harus melewati badai, melewati tantangan, lewati sakit penyakit, lewati kekurangan, lewati kekecewaan, lewati kesedihan. Kami percaya kalau kami memiliki hati yang teguh, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Saya minta kepada hamba Tuhan boleh maju ke depan untuk melayani jemaat yang datang pada saat ini. Semua yang datang pada saat ini Tuhan mau bersekutu dengan tubuh dan darah. Layakkan, perkenankan kami yang melayani, kami yang dilayani, biar semuanya sama-sama mendapatkan berkat-berkat dari surga. Untuk itu berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.